Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Belum ibu mulai pembelajarannya, boleh dicek dulu kanan kirinya apakah hari ini semuanya lengkap? Lengkap. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum mulai kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, ibu pengen tanya dulu nih. Misalnya kalian sedang pulang sekolah, tetapi ternyata kalian bingung mencari jalan. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan? Angkat jari kalian satu, misalnya jawabannya menunggu dijemput orang tua. Angkat jari dua, kalau kalian mencari patokan seperti warung, masjid, atau pohon besar. Dan angkat jari tiga, kalau kalian asal memilih jalan. Udah paham? Angkat jarinya bareng-bareng ya dalam kehitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ada yang 2. Kita catat, ada yang 2. Ada yang 1. Banyak. Ada yang 3. Oh, ada yang 3. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah anak-anak, kita tidak boleh asal mengambil keputusan. Kita perlu berpikir dahulu. Nah, supaya kita bisa memilih solusi yang tepat, kita harus memikirkan nih bagaimana cara memilihnya. Cara berpikir ini disebut dengan berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara berpikir komputasional dengan menggunakan media yang bernama Manikti. Oke, kita mulai belajarnya bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, ini namanya media Manikti, media interaktif berpikir komputasional berbasis teknologi. Kita mulai di sini ya. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media ini, kalian nantinya akan menganalisis permasalahan logika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan juga nanti kalian akan mengevaluasi nih bagaimana cara menemukan solusi yang tepat. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita coba masuk ke materinya ya. Memahami masalah sehari-hari. Apa itu masalah? Ada yang tahu apa itu masalah? Silakan angkat tangannya. Situasi yang tidak sesuai. Tidak sesuai, betul. Kita tepuk tangan untuk Nabila. Oke, masalah adalah situasi yang terasa tidak sesuai, membingungkan, atau membuat kita tidak nyaman sehingga perlu dicari solusinya. Misalnya jalan itu ada lampu merah gitu, kita harus berhenti. Terus kalau misalnya jalan menuju sekolah itu banjir, kita harus cari jalan lain. Terus kalau misalnya kita lagi main puzzle, kita harus mengurutkan bagaimana supaya puzzle itu bisa tersusun. Kita lanjut ya. Di sini langkah berpikir komputasional ada 4, yaitu yang pertama, memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Lalu langkah kedua adalah menemukan kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Yang ketiga, memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah tersebut secara runtut dan logis. Kita lanjut ya. Nah, menyusun langkah penyelesaian masalah. Agar komputer dapat memahami perintah kita, instruksi harus disusun secara berurutan, jelas, dan logis. Anak-anak tahu ini logo apa? Ini simbol panah. Ini kalau misalnya dia ke kiri, nanti dia jalannya ke kiri. Kalau misalnya ke kanan, jalannya ke kanan. Tanda panah seperti ini dia akan ke atas. Kalau yang seperti ini dia ke bawah. Ini sudah tahu ya, kita coba lihat yang tadi. Nah, ini si Ahmad, dia jalan di sini. Dia menuju jalan sini harus naik, jadi kita taruh ini naik. Nih, kalau misalnya dia menuju ke kanan, kita kasih tanda panah Nah, di sini kita kasih tanda panah kanan dan kanan. Artinya, kalau misalnya kita susun, langkahnya akan menjadi maju 1 langkah, terus belok kanan 3 langkah. Paham? Anak-anak, hari ini kita akan mulai langsung main gamenya ya. Nah, gamenya seperti ini. Ibu contohkan dulu ya. Kita punya 3 nyawa. Nyawa kita akan berkurang 1 kalau kita menabrak mobil. Dan kalau misalnya nyawanya kosong, game kita akan berakhir. Dan kalau bisa kita pencet sekali nih, dia jalan sekali, kita pencet lagi, dia ke kanan lagi. Nah, nanti kalian akan berkelompok untuk menjalankan si Ahmad ini. Nih, kita coba contohkan ya, kanan. Habis itu dia harus lewat menggunakan zebra cross.
Nih, terus kita jemput ada Bapak Hairul di sini. Pak Hairul bilang, tolong antarkan aku ke rumahku dan rumahku berada di sudut jalan. Nah, di sini kita akan main berkelompok. Kita akan mengantarkan Pak Hairul ke rumahnya Pak Hairul. Nah, nanti di sini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang anak. Misalnya nih, nanti ada kelompok 1. Ibu akan kasih mereka waktu 20 detik untuk menjalankan amat dan mengantarkan Pak Hairul ke rumahnya. Dalam waktu 20 detik kalian akan memikirkan menjalankan si amat ini. Paham? Paham. Kita mulai ya. Silakan kelompok 1. Orang pertama Ibu kasih waktu 20 detik. 11. Ayo lanjut cepat-cepat. Kita 20 detik aja waktunya. Lanjut. Sisa 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. 20 detik waktunya untuk kelompok 2. Dimulai dari sekarang. Waktunya sisa 5 detik lagi. Ayo, ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita ke kelompok 3. Silakan maju. Kita mulai dalam waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang. Waktunya sisa 5 detik. 5, 4, 3, itu terhalang. 3, 2, 1. Sedikit lagi, bisa. Ya, kita nggak sampai. Kita coba sedikit lagi ya. Ada berapa nih kira-kira langkah sampai menuju rumahnya? 5. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, betul. Nah, anak-anak tadi kita nyawanya sisa 1 karena tadi kita nabrak Kira-kira kenapa tadi kita nabrak mobil? Karena jalan di lampu hijau. Seharusnya kita tunggu lampunya supaya warna merah. Terus kalau misalnya nyebrang kita harus di zebra cross supaya kita tidak tertabrak mobil. Terus tadi Ibu lihat kalian gak bisa lewat di sini. Kenapa kira-kira? Ketabrak pohon. Artinya supaya bisa lewat kita harus cari jalan yang lain. Betul. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang udah maju tadi. Sekarang kita bakal lanjut ke media selanjutnya, yaitu kita akan mengerjakan LKPD untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Silakan di-scan QR code sebelah sini. Kalau sudah silakan isi nama kalian. Kalau sudah silakan pencet mulai yang berwarna hijau. Ya, dikerjakan ya. Kerjakan soalnya masing-masing. Jangan nyontek-nyontek. Oke, semuanya sudah jawab ya? Iya. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Menurut kalian apa yang paling gampang dalam pembelajaran kali ini? Ada yang mau jelaskan? Mungkin silakan Nabila. Yang susah itu jalannya. Yang susah jalannya. Terus? Yang paling gampang itu arahnya. Yang paling gampang buat mengarahkannya itu paling gampang. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Sekarang tadi kita sudah belajar bahwa kalau misalnya ada masalah, kita harus berpikir bagaimana cara menemukan solusi yang tepat. Caranya kita menggunakan berpikir komputasional. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Kalau misalnya kalian masih ada merasa bingung, nanti kita akan belajar lagi ya. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik hari ini. Ibu pamit undur diri. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.